Baik, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, Ma. Mohon dilanjutkan. Ya. Silahkan. Jadi bagaimana caranya kita melatih anak-anak? Iya, Ma. Karena kalau tidak kita latih, bisa dari mana dia? Makanya caranya kita kasih tahu nih anak-anak. Kan suka ada ceramah-ceramah agama. Kita lihat di TV, di YouTube sekarang makan gampang. Kita ini umat Islam, rukun Islam ini ada sekian. Kan udah ngerti mereka, apalagi kalau udah kelas 6, kelas 5. Masya Allah. Nih, puasa, rukun Islam yang kesekian. Kemudian nanti kita tuh kalau meninggal, ada masuk surga. Ada surga yang bernama Ar-Royan. Itu pintu surga bagi orang yang berpuasa. Di antaranya kita kasih tahu mereka seperti itu. Jadi mereka ngerti. Masya Allah. Nih ya. Saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah cucu mama ini bedu. Usia 5 tahun semuanya sudah bisa menghatamkan puasa. Usia 5 tahun. Allah 5 tahun. Karena kita latih. Sampai maghrib ya, Bang? Sampai maghrib. Masya Allah. Jadi mulai usia mereka 4 tahun udah kita latih. Dibiasakan. Makanya mama bilang tadi. Kalau mereka merengek agak lapar, kita bujuk dengan tidur. Dengan main-main HP yang ada. Lupain malam apa gitu. Dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian kita pujuk mereka. Kita pujilah mereka. Kita ajak ke tempat-tempat mainan. Tapi yang tidak mengeluarkan tenaga. Kan banyak mainan yang mengeluarkan tenaga kan? Jangan mainan yang mengeluarkan tenaga. Nah, jangan misalnya emaknya bawa ke pasar. Jangan. Capek jalannya. Capek, kasihan tuh anak. Bujukin di rumah. Kemudian bagaimana lagi? Kita akan tanya. Aduh, anak mama pintar puasa. Nanti buka pengen makan apa? Ya Allah, seneng. Coba. Pengen pizza, Ma. Mama bikinin. Wah, bisa. Nah, Masya Allah. Pengen apa lagi? Kita bujuk. Caranya bagaimana lagi? Biasakan. Kalau kita punya anak kecil, sahur itu diakhirkan. Biar perut anak ini dekat. Jaraknya dari antara sahur ke buka. Jadi jangan Anda sahur jam 2 misalnya. Kasihan anak kelamaan. Kita pun sebagai orang tua tahu mana makanan yang bergizi yang membuat anak-anak kita kuat berpuasa. Jadi dengan kita memuji mereka, dengan kita mengarahkan mereka, semangat mereka berpuasa. Apalagi bawa itu ke teman-temannya yang puasa. Kita datangin saudara yang anaknya pada puasa yang seumur-umur dia, kan dia girang pasti. Bukan hanya saya kan yang puasa, orang lain juga pada puasa. Mereka girang pada ngobrol. Kalau mereka lapar, tuh kan, nggak boleh. Nggak boleh, kata mamah juga. Jadi mereka ngerti. Karena semua gengnya itu semua puasa, mereka pun semangat berpuasa. Nah, kita nih maaf, kita kan misalnya, saya punya anak 4. Ntar buka bersama ya di rumah nenek. Rame-rame, pada bawa apa, ngumpul sama keluarganya tuh, sama saudaranya tuh. Pada cerita, mereka senang. Tadi ini, pada ngobrol. Itu membuat mereka bersemangat. Apalagi sekarang anak-anak kecil aja udah pada bisa megang HP, Pan. Iya. Telepon saudaranya. Masih puasa, belum buka. Ini memberikan mereka semangat. Kemudian apalagi saya menyarankan. Kan kalau bulan Ramadan, di mana masjid, di mana musola ada talim tuh sore. Jadi bukan diajak ngabuburit dia anak salah, buang waktu salah. Tapi diajak ke musola yang ada pengajian. Dia ada ke masjid yang ada taklim. Ikut dengerin, yuk ikut sama mama. Masya Allah. Saya yakin kalau kita membiasakan mereka seperti ini, walaupun anak masih kecil, bisa melaksanakannya. Alhamdulillah. Kayak saya bilang, anak 5 tahun aja udah bisa. Yang aneh tadi Bedu bilang, ada emak-emak udah 15 tahun. Anaknya. Tapi belum juga berpuasa. Mungkin dari kecil nggak dilatih orang tuanya puasa. Tidak melihat orang tuanya berpuasa. Karena anak itu kan mencontoh, melihat. Bolong-bolong puasanya dia masih bolong-bolong, Ma. Makanya punten. Yang namanya anak, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan, mereka fotokopi yang sangat mantap. Melekat di otaknya. Mungkin bapaknya kadang-kadang nggak puasa. Iya kali ya. Ibunya juga kalau nggak puasa lagi menstruasi, misalnya jangan makan depan anak. Bersembunyi. Ini kan anak bilang, mama aja nggak puasa. Kan bisa begitu kan? Dibalikin. Makanya kita yang ngatur diri. Biar anak-anak nggak makan. Jangan mamahnya bilang, kan mamah lagi
Itu anak kan ngiler ngeliatin. Iya. Aduh. Oke, mamanya nggak minum depan anak. Tapi mamanya lagi nonton TV, nonton sinetron. Siang-siang ada iklan sirap tuh berembun, Bang. Aduh, ada kan kasihan ngeliatnya, mah. Nggak masalah dilatih, itu kan cuma iklan. Iya, iya. Heeh. Kadang-kadang sama orang. Nah, nih bedu, ngalamin lagi mama. Cucu mama. Emaknya bikin spaghetti kan bumbunya enak Aduh. bangetnya. Kejunya. Nyengat banget itu bawang. Oh, kejunya itu, Bang. Kejunya nyengat banget. Mami sih, kata si Amira gitu. Jadi adek pengen buka. Tuh, gara-gara bau kan, Gara-gara Bang? bau wangi. Iya. Kita latih. Nanti adek ini banyak mami bikin. Tapi sekarang puasa. Nanti ya adek dibujukin anak kita. Dibujukin. Walaupun tuh anak nangis. Nggak ada anak yang mati gara-gara puasa. Benar nggak Bu? Iya, benar. Pernah dengar kabar nggak? Seseorang meninggal dunia karena dia berpuasa. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Karena Allah yang tahu tubuh kita. Allah yang menciptakan kita dari mulai anak-anak. Kecuali maaf dalam tanda kutip. Kalau anak sakit, kita kan bisa melihat gelagatnya. Iya. Kalau anak itu udah letoy banget, udah ngeleh-leh, udah nggak kuat. Itu boleh. Boleh tuh, Mah. Kita kasih misalnya teh manis. Atau kita latih, sekarang minum teh manis dulu ya, puasa lagi. Itu boleh, bagaimanapun caranya, silahkan. Kenapa? Karena keluarga kita berbeda-beda. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi, kita sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah. Melatih anak-anak kita untuk berpuasa. Karena merupakan kewajiban kita umat Islam. Kita tahu bagaimana ngebujuk anak-anak kita biar berpuasa. Kita tahu anak kita tabiatnya mana. Kita tahu kesukaan mereka. Kita tahu kedoyanan mereka. Kita tahu selera mereka. Mana yang mereka inginkan. Atau ibunya ngalah. Didekap tuh anak bawa ke kamar. Tidurkan. Kan lumayan. Sejam 2 jam dia tidur lumayan dia. Mengurangi rasa lapar kan. Iya, Mah. Dengan berbagai cara. Bahkan dia sukanya nonton. Misalnya kan sekarang banyak film-film yang Islami itu anak-anak. Iya, Iya. iya. Nih Kayak- tonton. Anteng. Tapi sekali lagi jangan deket makanan. Khawatir Iya, Bang. lirik makanan. Orang dewasa aja mah dengar suara es batu jatuh ke gelas, kunting. Itu. Setan kuat. Kuat, Bang. Padahal punten dari siang dikumpulin cendol hejo. Ya Allah. Cincau, segala dikumpulin. Aduh. Begitu tidur maghrib, gelek-gelek udah kenyang. Nggak bakal semua dimakan. Itu cuma lapar mata doang. Makanya kita latih yuk anak-anak kita untuk berpuasa. Karena merupakan kewajiban kita, anak titipan dari Allah, amanat dari Allah. Bagaimana kita menggiring, mengarahkan mereka agar mereka menjadi hamba Allah yang rajin ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama buat ibadah kepada Allah. Puasa adalah ibadah. Bukankah sholat aja Rasul mengajarkan? Dari 7 tahun perintahkan sholat. 10 tahun nggak sholat dipukul. Apalagi tadi yang bercerita mama yang nanya. Udah mau masuk SMA. Iya. Gitu, Bang. Belum puasa masih edan eling. Mau sampai kapan? Tetap latih, latih, latih. Berikan contoh oleh kita. Mohon sama Allah. Pasti mereka punya kekuatan. Karena Allah berfirman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hati-hati. Jangan sampai abai dengan ini. Tanggung jawab kita di depan Allah kelak. Karena anak amanat dari Allah. Baiklah. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Boleh. Ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya sama Mama boleh setelah ini. Dan jamaah yang ada di rumah, nantikan jawaban Mama atas pertanyaan Instagram @rumahmamadede_tv1 setelah ini. Masih di tema melatih anak berpuasa. Tetap bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Sejak